Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah di akhir dari pertemuan tuton ini dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Saya harap sahabat tutor mendapatkan benefit atau manfaat dari proses pembelajaran dari pertemuan sesi pertama sampai pertemuan sesi 8. Sebelum saya memulai sesi terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat tutor yang sudah mengisi angket di pertemuan ke-7, dan terima kasih kepada semua sahabat tutor atas kerjasamanya dalam diskusi, dalam tugas dan kehadiran. Baiklah sahabat tutor, dalam pertemuan terakhir ini saya juga mengucapkan sukses semua kepada sahabat tutor dalam ujian akhir semesternya nanti. Oke, kita mulai perkuliahan kita yang sesi ke-8 ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, dalam pertemuan terakhir kita kali ini dalam mata kuliah akuntansi manajemen, kita akan membahas tentang analisis cost diferensial, cost kualitas atas pengukuran kinerja dan laporan manajemen. Sahabat tutor, dalam pengambilan keputusan taktis, ada beberapa jenis-jenis keputusan sahabat tutor. Pertama yaitu keputusan untuk jangka panjang, di mana keputusan jangka panjang ini bersifat keputusan strategi. Di mana keputusan strategi ini biasa dibuat sahabat tutor di awal proses bisnis mulai berjalan, biasanya dilakukan di awal-awal tahun. Jadi apa keputusan strategik yang akan kita capai untuk sampai akhir tahun? Tentunya ini merupakan keputusan jangka panjang dan keputusan yang paling dicari
atau paling prioritas sahabat tutor ya. Adapun keputusan trading ini juga mungkin bisa lebih daripada 1 tahun, tapi minimal 1 tahun, bisa sampai 5 tahun ataupun sampai 10 tahun. Yang jelas keputusan strategik merupakan hasil akhir dan bisa dikatakan ya sebelum endingnya sebuah bisnis atau titik puncaknya dari sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian ada juga keputusan jangka pendek, sahabat tutor. Keputusan jangka pendek ini bersifat dari keputusan rutin, di mana keputusan rutin ini berdasarkan ya setiap hari ya, setiap operasional rutinitas dari sebuah proses eh, kegiatan bisnis. Jadi keputusan rutin ini dilakukan setiap harinya. Kemudian keputusan taktis. Keputusan taktis ini adalah keputusan bersifat ya bisa dikatakan case to case ya sahabat tutor. Jadi ada beberapa kasus yang di luar dari perencanaan kita, di luar ekspektasi dari sebuah konsep yang sudah kita buat. Jadi kita butuh melakukan suatu berbagai keputusan sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi ada kita melakukan namanya keputusan taktis. Lalu ada keputusan non rutin. Nah, keputusan non rutin ini hampir sama seperti keputusan taktis, cuma dia bersifat tidak ada waktunya. Jadi tidak dapat setiap hari, bisa saja non rutin ini bisa per semester ataupun per triwulan, atau juga bisa per tengah cerah, tergantung dari manajemen puncak. Kemudian sahabat tutor, ada beberapa langkah dalam model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tentukan dan definisikan masalah, ya sahabat tutor, atau define the problem. Jadi kita sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus bisa dapat menggambarkan masalah ini dengan baik, sehingga kita memiliki pemahaman apa yang terjadi, masalah apa ini. Nah, itu tentu kita mempunyai definisi tentang problem. Setelah kita tahu apa masalahnya, baru kita lakukan alangkah kedua, yaitu identifikasi berbagai alternatif. Yaitu kita identifikasi masalah ini dengan berbagai alternatif kesimpulan. Ya, alternatif kesimpulan atau gambaran awal, atau bisa kita dikatakan hipotesa awal kita apa. Lanjut kita ke langkah ketiga, setelah kita identifikasi, maka kita lakukan identifikasi cost dan manfaat yang berkaitan dengan tiap alternatif. Ya, jadi setelah kita tahu masalahnya apa, lalu kita bisa hitung cost-costnya serta manfaat yang kita dapatkan atas cost yang kita keluarkan. Kemudian yang keempat, kumpulkan semua informasi dan jumlahkan cost dan manfaat yang relevan untuk tiap alternatif, lalu dukung dengan data yang diperlukan. Ya, jadi kita kumpulkan semua informasinya, sudah kita totalkan semua cost yang sudah kita hitung serta manfaatnya, lalu harus ada lampirannya, sahabat. Harus ada data yang kita buktikan nanti untuk kita presentasikan di depan forum atau di depan top manajemen. Yang kelima, kita pertimbangkan faktor kualitatifnya, ya. Beberapa hal yang kadang-kadang juga tidak berhubungan dengan kas atau dengan uang atau finance. Ada beberapa faktor kualitatif seperti lingkungan, faktor sosial, itu juga perlu kita pertimbangkan, sahabat tutor. Tidak hanya kita berpikir tentang kerugian perusahaan dalam segi material, tapi juga ada hal-hal yang non material yang harus kita pertimbangkan. Lalu setelah kita pertimbangkan sebuah faktor-faktor di luar dari finance atau di luar dari keuangan atau materi, kita dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan kesejahteraan karyawan juga lingkungan sekitar. Jenis-jenis kebutuhan taktis, sahabat tutor, beberapa jenis kebutuhan taktis ini ada beberapa di modul ya, sahabat tutor, dibahas.
yang berkaitan dengan aktivitas revenue generating, yaitu pertama, keputusan membuat sendiri atau membeli, make or the buy, kemudian keputusan meneruskan dan menghentikan, keep or drop, keputusan menerima order khusus ataupun tidak, special order, accept or reject, maybe, and then keputusan untuk menjual dan memproses lebih lanjut, sell or process order, terus menentukan bauran produk yang paling optimal dalam menghasilkan laba atau produk mix. Jadi beberapa jenis-jenis keputusan taktis. Kemudian keputusan bauran produk. Pada saat ini, sebagian besar perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menentukan bauran produk yang dihasilkan. Bauran produk mengacu pada jumlah relatif masing-masing produk yang diproduksi bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk. Keputusan untuk menentukan bauran produk dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi, keputusan bauran produk ini juga penting. Ini merupakan ciri dari kreativitas atau inovasi dari sebuah organisasi dalam membentuk atau membuat sebuah produk yang terbaru. Kemudian cost, kualitas, pengukuran, dan pelaporan. Kualitas dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Jadi bisa kita lihat bahwasannya kualitas itu merupakan ukuran relatif dari tingkat kebaikan atau kesesuaian. Jadi kualitas ini sifatnya sangat subjektif, sahabat tutor. Karena setiap manusia sendiri, setiap orang itu bahkan setiap organisasi itu berbeda dalam mendefinisi sebuah kualitas. Kualitas juga didefinisikan sebagai tingkat seberapa baik ke 8 dimensi. Ada beberapa yang membuat satu standar kualitas. Pertama yaitu performance estetiknya. Yang kedua serviceability-nya, yaitu pelayanannya. Yang berikutnya feature-nya. Selanjutnya reliability-nya. Terus durability-nya. Lalu quality of the performance and terakhir fitness for users. Nah, jadi ini merupakan cara menilai sebuah kualitas atau mengukur kualitas. Bisa lihat di performanya, pelayanannya, keakuratannya, kekuatannya, ketahanannya, ya, kualitas kenyamanannya, serta kemudahan dalam penggunaannya. Performance itu menuju pada seberapa konsisten dan seberapa baik fungsi dari sebuah produk. Artistik ini merujuk pada diberikannya perhatian terhadap penampilan sebuah produk. Service ability mengukur kemudahan merawat atau memperbaiki produk. Feature merujuk pada karakteristik produk yang membedakan dengan produk lainnya, keunikan sebuah produk. Reliability merujuk pada probabilitas bahwa produk yang dimaksud akan berkinerja sesuai fungsi yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Durability definisikan tahannya sebuah produk pada fungsi produk. Quality of conformance merupakan suatu ukuran bagaimana suatu produk sesuai dengan spesifikasi dan pemakaiannya atau cocok dan nyaman untuk dipakai. Yang terakhir, fitness for us adalah kesesuaian produk dalam melakukan fungsinya seperti yang telah diinformasikan atau dipromosikan atau diiklankan. Lanjut sahabat tutor, untuk mengukur cost kualitas. Cost kualitas dapat diobservasi sangat mudah, yaitu dengan cara melihat bukti transaksi catatan akuntansi. Ya, jadi sangat penting sekali untuk melihat kualitas sebuah cost, kita lihat dari buktinya dan catatan akuntansi. Sementara untuk mengukur cost kualitas tersembunyi itu agak sulit. Paling tidak ada 3 metode untuk mengukur cost kualitas tersembunyi, yaitu metode multiplier, yang kedua metode riset pasar, dan yang ketiga metode Taguchi atau Taguchi, quality loss and function, yaitu fungsinya apa, kualitas dari kerugian atau menghasilkan laba atau tidak. Idealnya program pengembangan kualitas adalah mencapai posisi zero defect.
Keberhasilan program pengembangan kualitas ini akan tercermin dan semakin rendahnya jumlah input yang digunakan. Dengan semakin kecilnya input yang digunakan untuk menghasilkan output, maka berarti semakin tingginya produktivitas yang dicapai. Namun demikian, pengembangan kualitas hanyalah salah satu cara yang dapat dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Banyak cara lainnya yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Ya, jadi ya, kita bisa meningkatkan dari segi jumlah tenaga kerja atau bahan baku yang berkualitas. Kemudian pengukuran kinerja dan laporan manajemen. Ya. Itu desentralisasi merupakan kita bagi semua pengukuran kinerja itu sesuai per wilayah. Ada juga akuntansi pertanggungjawabannya dan juga pengukuran kinerja. Desentralisasi. Ketika atasan melakukan pelimpahan wewenang, maka akan ada tanggung jawab dari bawahan yang menerima pelimpahan wewenang. Secara tradisional, bagan organisasi menggambarkan aliran tanggung jawab. Mulai dari CEO atau Chief Executive Officer, lalu melalui Vice President, lalu ke manajer, lalu ke manajer level menengah sampai manajer level rendah. Namun, sebagian besar perusahaan menggunakan hierarki yang hampir datar, lebih menekankan kinerja tim. Model seperti ini konsisten dengan perusahaan yang melakukan desentralisasi. Jadi kita bisa lakukan memang pada saat modernisasi saat ini di era digital, di era industri 4.0, dan kita menuju ke 5.0, kita memang perlu yang namanya kerjasama tim. Tidak ada kesuksesan individual, yang ada kesuksesan tim. Tidak ada Superman, yang ada super tim. Rentang wewenang pengambilan keputusan secara kontras berada di antara sentralisasi dan desentralisasi. Perusahaan yang tersentralisasi, wewenang pengambilan keputusan ada pada manajer level paling atas, bawahannya hanya melaksanakan keputusan saja. Sementara perusahaan yang melakukan sistem terdesentralisasi, sebagai wewenang pengambilan keputusan dilimpahkan kepada manajer level bawah. Alasan-alasan desentralisasi yang pertama yaitu kemudahan dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi lokal, memberikan fokus pada manajemen pusat, pelatihan dan pemotivasi para manajer segmen, terus terakhir mendorong kompetisi yang sehat dan membuka segmen pada kekuatan pasar. Pusat pertanggungjawaban dalam sistem desentralisasi itu ada pusat biaya, ada cost center, revenue center, profit center, and investment center. Lalu akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dengan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Jadi akuntansi pertanggungjawaban saudara adalah bukti kinerja, bukti pertanggungjawaban seorang manajer kepada pimpinan atau top manajemen berterkaitan atas dana yang telah dikeluarkan atas pencapaian kinerja yang sudah dikerjakan kepada top manajemen atau direktur maupun kepada wakil direktur. Kesuksesan implementasi dalam akuntansi pertanggungjawaban itu memerlukan beberapa kondisi yang mendukung, antara lain yaitu struktur organisasi yang baik, anggaran yang mencukupi, penggolongan biaya yang sangat detail, sistem akuntansi yang sangat worth it dan sangat sustainable, serta sistem pelaporan biaya yang sangat efisien. Ini penting sekali. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran. Dua, penilaian kinerja manajer pusat. Yang ketiga, pemotivasi kepada manajer bawah. Tujuan dari penilaian kinerja perusahaan diantaranya untuk mengetahui tingkat kesehatan dari suatu perusahaan
dan dijadikan alat evaluasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dari perusahaan ke depan. Lalu laporan untuk manajemen, konsep laporan itu ada 5 prinsip, sahabat tutor semua, yaitu pertama prinsip pertanggungjawaban, yang kedua prinsip manajemen pengecualian atau manajemen by exception, yang ketiga prinsip keterbandingan, yang keempat prinsip peringkasan, dan yang terakhir prinsip komentar dan interpretasi. Jadi konsep dasar pelaporan itu pertama itu laporan bisa dipertanggungjawabkan, terus ada prinsip dari manajemen pengecualian, ada beberapa hal yang tidak harus dipublish tergantung dari keputusan dari manajemen. Terus kita ada prinsip membandingkan, terus ada meringkaskan agar mudah dimengerti, lalu kita bisa memberikan interpretasi yang baik. Jenis-jenis laporan dalam manajemen itu adalah yang diperlukan oleh berbagai perusahaan. Tentu saja tidak mungkin diidentifikasi dan dihitung dengan pasti jenisnya. Akan tetapi dasar klasifikasi yang paling praktikal adalah menurut fungsi atau tujuan. Secara umum, laporan-laporan yang didasarkan pada fungsi atau tujuan dan ditujukan untuk manajemen bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yaitu jenis-jenis laporan itu ada 3 kelompok diperlukan sebagai bukti. Pertama, laporan perencanaan atau planning report. Laporan jenis ini berisi uraian dan penjelasan serta penyebaran dari rencana perusahaan. Laporan ini diklasifikasikan ke dalam 3 macam laporan. Pertama, laporan perencanaan jangka pendek, itu korporasi atau divisi. Kedua, laporan perencanaan studi kasus jangka pendek ataupun segmen. Dan terakhir, laporan perencanaan jangka menengah dan panjang. Laporan-laporan pengawasan atau control report itu ada 2 jenis, yaitu pertama laporan pengendalian proyek berjalan, kemudian laporan analitis. Terakhir itu laporan-laporan informasi atau information report. Jadi kita bisa mengumpulkan berbagai macam informasi baik dari internal maupun eksternal, lalu kita ringkas dan kita buat laporannya. Demikianlah sahabat tutor pertemuan terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat tutor yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Saya harap sahabat tutor mendapatkan manfaat dari proses tutor ini dan bisa alhamdulillah kalau diterapkan di tempat kerja sahabat tutor semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat tutor dan mohon maaf atas semua kesalahan dari perkataan saya, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat tutor di semester berikutnya. Dan sukses untuk UASnya. Be smart and be creative. Bye-bye.